Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Taala yang telah kita amanahkan kepada semuanya. Dan Allah berikan selawat Rasulullah pada Nabi bersama Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mati para yang hadir di depan dari Dirjen Dukcapil Jasa Raja dari Pusna tim Angkatan para rekan media yang lain. Pagi ini akan saya sampaikan update perkembangan operasi TBI hari 9 atau hari kedua setelah perpanjangan. Sampai pukul 9 pagi ini kami telah menerima laporan orang hilang sebanyak 62 laporan. Jadi sudah ada lengkap yang melaporkan. Namun kami akan melakukan update untuk data-data yang ada di dalam. Kemudian sampai hari ini jam 9 juga kami telah menerima total 188 kantong goodie bag yang semua itu terdiri dari 162 yang berasal desa dan sisanya 26 yang jangan desa. Pagi ini kami melaksanakan pemeriksaan 4 pijat dengan 4 tim lengkap termasuk dari medis. Total sampel yang kami terima di laboratorium DNA Dr. Polri sebanyak 351. Terdiri atas 208 dari sampel postmortem dan 123 dari antemortem. Jadi ada beberapa sampel antemortem yang sedang kami kejar, kami kolek untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Salah satunya adalah sampel yang dari Jakarta. Karena untuk DNA, pemeriksaan DNA itu kalau jenis kelaminnya sama, kami harus melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam untuk menemukan si A, si B-nya. Kemudian semua sudah sedang running dalam pemeriksaan, tinggal melakukan analisa. Perkembangan terakhir kami telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 24 korban dan kemarin berhasil beli semuanya oleh Pemas. 24 itu 15 menggunakan primer DNA, 12 dengan sidik jari. Artinya ada beberapa jenazah yang terkonfirmasi dengan menggunakan DNA dan sidik jari. Itulah metode identifier dan primer. Satu aja ada cukup, ternyata ini ada dua-duanya, jadi semakin menguatkan proses pencocokan. Kemudian pada pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tim antemortem, karena kami dari tim antemortem masih memerlukan data tambahan dari pihak keluarga yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu AKBP Purnamawati. Tapi sebelumnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Prof. Sultan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Dukcapil dan operasi TBI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Devi dan rekan-rekan dari Pusat Ungkit yang saya hormati, dari Asri, rekan-rekan media semuanya. Saya ingin mengupdate perkembangan penerbitan dokumen kependudukan dari 24 jenazah yang sudah teridentifikasi. Dari 24 jenazah, 15 dokumen sudah selesai. Kemudian 9 dokumen yang dari ditemukan kemarin, jenazah yang 7 pagi hari ini sudah diproses dan insya Allah siang hari ini selesai. Kemudian penyerahannya nanti menunggu kesepakatan dengan keluarga yang 13
13 dokumen sudah selesai semua, sudah diserahkan. Kemudian sisanya yang 11, yang 2 sudah selesai menunggu diserahkan, yang 9 pagi hari ini sedang proses penerbitan. Yang perlu juga saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, untuk mengurus dokumen kematian apabila jenazahnya meninggal atau ditemukan di rumah sakit seperti kasus ini, cukup dari Direktorat Jenderal Dukcapil beserta Dinas Dukcapil daerah yang menguruskan. Keluarga tidak perlu ikut mengurus, nanti biar kami yang membereskan semua bersama tim DPI dan Rumah Sakit Polri. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi bahwa juga kalau meninggal di rumah sakit tidak perlu pengantar RT dan RW. Proses dan prosedurnya sudah dimudahkan, sudah dipotong sehingga menjadi lebih ringkas. Ini penjelasan dari kami progres tentang penerbitan akte kematian dari korban. Terima kasih Pak Dr. Heri. Terima kasih Pak. Mungkin dari jasa raja ada yang update sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semua. Nama Dr. Heri dari DPI, Polri dan Prof. Sudan. Pagi hari ini kami akan update perkembangan jasa raja sehingga sampai pagi ini terdapat 24 korban yang telah teridentifikasi dari kecurangan perlindungan DPI, dan dari 24 korban itu 17 korban telah kami serahkan, kurang dari 24 jam sejak pengumuman dari kita. Di seluruh semuanya dari sekarang 17 orang. Lalu bagaimana 7 orang korban lainnya? Itu saat ini kami sedang dalam proses penyelesaiannya saat ini, karena korban terdapat tersebar di 13 provinsi dan 24 kota, 26 kota kabupaten. Insya Allah dalam kurang waktu yang kurang dari 24 jam insya Allah kita akan selesaikan. Mungkin ada dari jasa raja. Terima kasih Pak Tri dari jasa raja. Kebetulan kami juga melakukan edukasi mengenai proses identifikasi operasi ini. Untuk pagi ini kebetulan dari tim Anonoton untuk menyampaikan, dan itu kita akan pada tim Pusnapis. Jadi kami silakan Dr. Teguh Purnawati untuk menyampaikan. Terima kasih Komandan DPI dan Dirjen Dukcapil dan dari desa rekan kami dan dinas. Pada kesempatan ini saya akan mewakili tim AM akan menjelaskan apa itu AM. Ya. Sebagaimana diketahui dalam DPI itu ada beberapa fase. Fase 1 di TKP, fase 2 adalah post-mortem, dan fase 3 itu adalah AM. AM itu singkatan dari antemortem. Antemortem itu bertugas mencari segala informasi sebanyak-banyaknya tentang korban yang akan kita identifikasi. Informasi apa saja? Mulai dari data diri, ya, data diri, nama, ya, kemudian pelapornya siapa, itu akan kita cari. Kemudian ciri fisik. Ciri fisik itu mulai bentuk muka, kemudian tinggi badan, berat badan. Nah, itu akan diperlukan di dalam proses identifikasi. Kemudian ciri medis khusus. Ciri medis khusus itu biasanya ada yang beroperasi, ada yang pernah ke dokter gigi, itu mohon untuk dicatat, ya, dan untuk bisa dibawa ke tim antemortem. Kemudian kalau pernah operasi misalnya pakai tulang, pasang pen, nah itu juga itu bisa diinformasikan ke kami, karena itu merupakan informasi-informasi yang sangat penting buat kami. Kemudian data-data lain, ya, data-data lain yang khusus, misalnya bekas luka operasi, kemudian tato, ya, kemudian ada misalnya ada di alis ini ada bekas luka, itu akan kelihatan, ya. Kemudian data-data lain adalah data primer. Data primer itu ada 3 di sini adalah hasil pemeriksaan DNA. Nah, tim antemortem ini bertugas untuk mencari sampel DNA, ya. Dari mana saja? Kemarin dari DNA sudah menjelaskan, ya.
bisa dari saudara, bisa juga dari properti yang dia gunakan. Apa saja, misalnya jam tangan yang sudah dipakai tidak pernah dicuci dan dia yang menggunakan, itu bisa dibawa. Topi bisa dibawa yang sudah dipakai. Kemudian apapun yang digunakan oleh korban terakhir atau belum dicuci itu bisa dibawa untuk sampel DNA. Ya. Kemudian tadi gigi, ya gigi informasi gigi juga sangat penting. Jadi ada catatan dokter gigi atau minimal foto ketawa, foto tersenyum itu juga diperlukan. Kemudian sidik jari, ya sidik jari ini data pemeriksaan kita ada sidik jari itu bisa dikumpulkan dari kalau orang pengurus SKCK, ya bisa diambil dari situ. Kalau misalnya data kependudukan itu juga bisa dari KTP atau dari ijazah, ya ijazah atau yang ada sidik jarinya. Nah itu juga bisa diinformasikan ke kami sebagai data yang sangat baik dan sangat diperlukan untuk tim AM dan dalam proses identifikasi ini. Ya jadi itu 3 data primer. Data yang dicari selain data primer adalah data sekunder. Data sekunder itu apa? Salah satunya tadi adalah ciri fisik. Yang kedua adalah properti. Ya, properti yang digunakan. Sebelum dia korban ini berangkat, sebaiknya pelapor atau yang melaporkan mengerti tentang apa yang digunakan. Misalnya baju yang dipakai, ya, sepatu yang dipakai, ya, akan ditanyakan ukurannya berapa, ikat pinggang yang digunakan, ya, tas yang dipakai, jam yang dipakai, anting-anting yang dipakai, cincin yang dipakai, dan semua yang digunakan. Kalau bisa ada fotonya, ya, detail, misalnya cincin bentuknya seperti apa, bulat, ada matanya, bentuk matanya besar atau kecil. Yang paling enak adalah fotonya ada, ya. Nah itu tim untuk data sekunder, ya. Nah sekarang setelah kita mengetahui data primer dan sekunder, sekarang siapa saja sih timnya, ya? Tentunya teman-teman harus tahu ya timnya apa saja. Yang pertama adalah ada tim pendaftaran. Misalnya akan mendaftar orang-orang yang datang, ya, untuk melapor kehilangan keluarganya. Yang kedua, setelah dilakukan pendaftaran, kita karena sekarang dalam era pandemi, nah akan diperiksa dulu dengan swab antigen. Setelah aman, baru kita akan lakukan pendataan lebih dalam, yaitu dengan teknik wawancara dan sebagainya. Nah, setelah data didapat, kita akan mengadakan pendalaman data, ya. Jadi ada tim pendalaman data, ya. Kemudian ada tim quality control, ya, supaya data-data ini betul-betul valid. Kemudian ada tim humas, ya, tim humas. Jadi ada yang berhubungan dengan data-data dari luar, itu tim humas yang akan bekerja. Kemudian ada tim expert, ya, tim expert ini ada beberapa tim, jadi dari tim DNA sendiri, tim forensik gigi, tim sidik jari yang di sebelah saya ini dari Nafis, ya, ini adalah tim sidik jari. Kemudian tim forensik klinik yang lain, kemudian ada dari Dukcapil, ya, dan ada dari lintas sektoral, ya. Jadi memang sangat luas untuk data AM ini. Saya rasa hanya itu saja yang sementara ini kita berikan, tetapi saya ada pesan untuk masyarakat. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam pengumpulan informasi dan proses DNA ini sehingga sampai saat ini sudah terkumpul, sudah teridentifikasi beberapa korban. Dan kami menghimbau kepada masyarakat juga untuk tetap bisa bekerja sama, ya, dan tim-tim kami untuk bisa bekerja sama dengan lebih baik, ya, dengan memberikan informasi yang lebih dalam, lebih banyak apabila kami masih memerlukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pur. Rekan-rekan sekalian,
kira mungkin kita untuk sistem tanya jawab mungkin di press conference yang kedua aja, karena kebetulan kami segera akan melaksanakan pemeriksaan sampel atau body bag yang kami terima dan sisanya. Satu pesan saya kepada saya maupun rekan sekalian, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan menghindari keluyuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.